pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu semua, teman-teman. Di sini saya akan membantu untuk memberikan panduan tentang cara mengerjakan tugas di Google Classroom. Ada tugas yang teori, ada juga yang tugas praktik. Sebelumnya ini saya sudah ada tampilan adalah tampilan Google Classroom yang untuk teacher nih. Ini tampilan seperti ini yang untuk PC atau laptop. Jadi Bapak Ibu saya tekankan untuk pengerjaan melalui Google Classroom itu memang pakai laptop bisa atau HP bisa, tetapi untuk yang tugas praktik kalau bisa saya sarankan dengan laptop karena akan lebih mudah, jadi tidak bingung. Untuk yang di HP Bapak Ibu tinggal menyesuaikan menu-menunya seperti yang pada laptop atau desktop. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama ini tampilan pada Google Classroom dari teachernya. Saya lebih memudahkan, saya akan ganti tampilannya ketika saya menjadi siswa. Nah, ini tampilan ketika saya menjadi siswa. Jadi apa yang perlu Bapak Ibu lakukan, saya akan membahasnya secara lengkap nih, nanti supaya ketika ada Bapak Ibu yang belum paham bisa mengulang kembali apa yang diberikan melalui video ini. Yang pertama Bapak Ibu yang sering harus Bapak Ibu lihat adalah di sebelah kiri ini, sebelah kiri dan sebelah sini pada stream atau forum. Jadi ini yang terbaru yang saya buat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang sudah diberikan, tugas yang sudah diberikan itu apa saja kepada saya. Wah, banyak sekali ya. Jadi sudah diberikan kepada saya, waktunya, deadline-nya ya, dan yang sudah ketinggalan apa, ada tidak yang sudah melebihi deadline ya, yang sudah melebihi tingkat waktu itu di sini. Kemudian yang sudah saya kerjakan. Nah, ini yang ada pada menu ini. Kemudian untuk menu keseluruhan tugas kelas atau classwork, Bapak Ibu bisa kan ini. Nah, ini saya buat info dari trainer, kemudian ada info dari trainer itu supaya lebih memudahkan info yang terbaru. Jadi saya letakkan di atas. Jadi Bapak Ibu nanti, kemarin masih banyak yang ketika rangkuman tugas 1-2 menulisnya bukan di kolom pribadi, yang tugas berikutnya, jadi saya tulis di sini. Nah, ini kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan di sini baik Pak, gitu, baik Pak. Nah, ini seperti teman-teman. Oke, kemudian ini kita kembali ke Classroom. Nah, di sini ada yang trainer, kemudian di sini ada tugas-tugasnya. Silahkan ketika mau mengerjakan, Bapak Ibu kerjakan tugasnya. Nah, contoh yang ujian teori yang rangkuman, saya akan mengerjakan yang ini. Nah, saya akan mengerjakan ini. Nah, setelah timbul ini saya akan mengerjakan ini kan, akan muncul tampilan seperti ini. Maka teruskan dengan klik ini, view assignment atau lihat tugas. Nah, kemudian Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tugasnya yang di sini, apa perintahnya, apa petunjuknya Bapak Ibu lakukan. Dalam tugas kalian ini membaca sebuah materi. Nah, ini yang tugas 1 nggih. Kemudian membuat rangkuman. Oh, ini materinya saya baca dulu. Oke, sudah saya baca. Dan Bapak Ibu berkesimpulan apa yang Bapak Ibu peroleh atau rangkumannya. Kemudian Bapak Ibu tulisnya di sini, bukan di sini nggih, tapi tidak apa-apa ini karena pertama ya, banyak sekali di sini. Karena kemarin juga perintahnya kurang tambahan ini nggih, komentar pribadi. Nah, jadi kalau menjawab di sini yang untuk belum mengerjakan tugas nih, yang belum mengumpulkan apa, ketikan apa, Google, kemudian kirim. Ini hanya untuk contoh ya, itu yang. Nah, ini tekan privat kolom, ini berisi rangkuman tugas, rangkuman bacaan. Kemudian diklik, maka dia akan, ini hanya privat comment, jadi saya hanya bisa membaca. Jadi ketika di sini maka akan ada Bapak Ibu yang lain yang melihat jawaban Bapak Ibu, contohnya seperti itu nggih. Kemudian ini tidak perlu saja, kalau tugasnya hanya untuk merangkum ini tidak perlu. Kemudian jangan lupa klik ini. Nah, dan Bapak Ibu bisa lihat poin dari tugas ini berapa. Oh, poin ini 100. Kemudian dua itu tenggat waktunya.
tanggal 24 jam 11.59. Oh, masih lama, sekarang tanggal 21. Tapi saya sudah selesai. Saya ketik aja. Nah, berarti tugas ini sudah saya selesaikan. Nanti tinggal melihat. Nah, ketika teacher atau gurunya melakukan penilaian, tapi ketika itu Bapak Ibu kurang yakin, Bapak Ibu bisa lakukan unsubmit. Nah, unsubmit berarti Bapak Ibu mau menambahkan komen lagi, maaf ada yang kurang. Terus Bapak Ibu klik lagi. Seperti itu. Nah, ini untuk tugasnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu tinggal nanti menunggu penilaian atau komen dari teachernya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang tugas nih, contohnya ini kan tugas yang semuanya kan rangkuman yang dari tugas 1, 2, 3, 4, 5 ini mengajar, kemudian ini semuanya rangkumannya. Sekarang yang tugas praktek. Oh, yang latihan soal, maaf ya, ini ada latihan soal ternyata ya, rangkuman sama, kemudian ini rangkuman, kemudian ada latihan soal. Ini 3 latihan soal. Kalian saja. Nah, untuk latihan soal, saya akan mengerjakan latihan soal. Klik latihan soal, muncul seperti ini, view assignment, klik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tugasnya silahkan dibaca. Tenggat waktunya tanggal 23 jam 11.59, poinnya 100. Kemudian dalam petunjuknya adalah dalam tugas kali ini Anda diminta untuk mengerjakan latihan soal unit 3 dalam rangka. Nah, ini dibaca nih. Setelah sudah selesai membaca modul, silahkan tuliskan di kolom komentar apa yang masih belum paham atau sulit memahami setelah mengerjakan latihan soal berikutnya. Silahkan Bapak Ibu mengerjakan latihan soal dengan klik ini, dengan menuliskan nama, ini diisi, silahkan. Setelah diisi, Bapak Ibu ada nilainya, skornya kan, Bapak Ibu bisa screenshot untuk lampiran atau tidak pun tidak apa-apa, nanti itu sudah masuk ke database dari para trainer. Jadi di screenshot ya lebih bagus nanti. Jadi perintahnya apa? Silahkan Bapak Ibu komen apa yang tidak bisa. Komen, saya belum bisa tentang Google Group contohnya. Kemudian Bapak Ibu mau melampirkan, kalau tidak melampirkan tidak apa-apa, langsung klik mark as done. Jadi Bapak Ibu tidak melampirkan tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sudah menuliskan private comment. Tapi kalau melampirkan ketika hasil latihan soalnya Bapak Ibu screenshot nilainya berapa, kemudian Bapak Ibu mau melampirkan, tinggal dipilih screenshotnya di mana, disimpan di mana, atau mau nyimpan di mana. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, screenshotnya, cara melampirkan screenshot bagaimana Pak? Bisa Bapak Ibu screenshot disimpan di Google Drive. Kemudian yang paling mudah ya ini, pakai doc atau slide. Bapak Ibu taruh slide ini kan, atau pakai doc boleh, Google Doc. Nah, ini contohnya saya screenshot ini ya. Screenshot adalah tekan PRTSC di pojok kanan atas, biasanya PRT, tombol PRTSC. Nah, kemudian kalau di slide, nanti Bapak Ibu tinggal buka slide-nya. Slide-nya udah atas nama Bapak Ibu dibuatkan ya. Kemudian tinggal ini dihapus saja, Ctrl V atau paste. Nah, Bapak Ibu bisa edit. Nah, mau dikecilin supaya laptopnya nggak kelihatan, supaya cuma kelihatan ini. Nah, bisa. Saya mau supaya ini agak kelihatan, ini segini supaya kelihatan akun saya. Nah, ini akun saya ya guys. Nah, seperti ini. Mau ini
geser boleh. Setelah itu di X aja Bapak Ibu, karena sudah save to drive, jadi sudah nge-save di drive kita. Nah, setelah selesai, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan saja atau bisa mau menambahkan lampiran, boleh. Dan di turn in Bapak Ibu, turn in. Kalau ada lampiran namanya turn in, guys. Nah, turn in, kemudian selesai. Dan ini Bapak Ibu, silahkan nanti yang kurang jelas bisa menuliskan di kolom komen. Kemudian untuk yang terakhir ini yang baru, tugas yang baru, tugas praktik. Ini kan sudah sama semua guys caranya. Sekarang yang tugas praktik Bapak Ibu, yang tugas praktik silahkan Bapak Ibu klik tugas praktik, kemudian Bapak Ibu klik lagi view assignment atau lihat tugas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tampilannya seperti ini. Dan ini adalah sudah dibuatkan, ini tempat kita melakukan tugas praktiknya. Bapak Ibu bisa lihat poinnya 100, kemudian tenggat waktunya di sini, kemudian petunjuknya. Untuk mempraktekkan kalian menggunakan Google Workspace for Education, Bapak Ibu wajib membaca panduan tugas praktik di sini. Nah, ini panduannya ini adalah sebenarnya seperti contoh. Nah, ini tidak usah ditutup. Tips saya Bapak Ibu, silahkan ini dibuka saja seperti ini, kemudian Bapak Ibu buka lagi. Untuk mempermudah mengerjakan, Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya di link berikut. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa buka kalau yang mau lihat tutorialnya. Di sini sudah disediakan oleh teman dari trainer. Nah, kalau mau lihat dulu boleh. Ini juga termasuk tutorial dari saya juga ada. Kemudian Bapak Ibu klik di sini. Nah, klik saja, klik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa sejajarkan tabnya, lihat. Nah, ini. Jadi sudah dibuka saja Bapak Ibu tampilannya. Berarti ini panduannya. Kemudian ini tugas kita. Kita disuruh mengerjakan seperti ini, seperti yang ada di praktek ini. Nah, contohnya Bapak Ibu bisa lihat. Pelatihan tugas praktik mengajar di mana saja. Mungkin mau Bapak Ibu diberi nama di sini foto nggih boleh. Image mau saya cari di drive boleh. My drive recent. Silahkan. Ini mau saya tambah ini. Set supaya lebih keren gitu boleh. Enggak, tidak apa-apa. Karena apa? Tidak pun tidak apa-apa, karena nanti slide Bapak Ibu namanya sudah ada nama Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi saya sudah tahu. Mau dikasih nama boleh, tidak apa-apa. Nah, tugas Bapak Ibu ya tinggal mengikuti ini. Yang pertama, screenshot tampilan Google Drive saya. Oh, terus saya buka Drive. Ingat, lalu kotak 9. Google Drive. Nah, Google Drive saya ini. Kemudian saya screenshot. Pakai cara cepat saja. Klik tombol print screen atau PRTSC di keyboard. Kemudian Bapak Ibu masuk ke yang tugas Bapak Ibu, yang tugas Bapak Ibu, slide tugas Bapak Ibu, bukan yang panduan. Slide tugas Bapak Ibu taruh di sini, tinggal di copy paste. Tinggal diatur. Nah, lanjut ke tugas berikutnya, screenshot tampilan Google Drive bersama. Ketika Bapak Ibu bingung, bisa Bapak Ibu lihat panduan yang mengerjakan slide-nya. Klik, contohnya seperti apa sih? Oh, ini Google Drive bersama. Oh, yang seperti ini. Oke, terus Bapak Ibu lihat Google. Selanjutnya, sampai Bapak Ibu kerjakan seperti pada panduan sampai selesai. Ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik X. Maka dia sudah akan tersimpan otomatis di sini. Benarkah Pak? Bisa tersimpan otomatis? Iya, benar. Bisa kita cek. Nah, apakah sudah berubah? Oh, tadi saya sudah tambah 2 ini, tambah gambar. Oh, ternyata sudah, tidak perlu klik save.
Nah, ini sudah jelas. Kalau kira-kira sudah yakin selesai, kemudian mau menambah komen dengan gurunya juga boleh. Pak, saya sudah selesai, mohon dikoreksi dan dinilai. Nah, contohnya klik send, ini komennya, kemudian di-turn in, maka tugas dari Bapak Ibu sudah selesai. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan tugas-tugas yang ada di sini Bapak Ibu kerjakan. Nanti ketika tugasnya sudah Bapak Ibu kirimkan, maka Bapak Ibu akan ininya warnanya menjadi berbeda dengan yang lain. Nah, seperti ini. Karena ini sudah saya kerjakan kan, jadi warnanya putih. Sudah dikirim, maksudnya sudah dikerjakan dan dikirim ke guru. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana melihat nilai yang dan komen dari guru. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ketika saya sudah mendapatkan ini, jadi siap ini yang ini mau saya klik. Nah, ini adalah tugasnya, ini contohnya ya. Jadi ada tugas yang tadi saya kirimkan sudah dikirimkan. Nah, ini tugas-tugas Bapak Ibu semua itu. Kemudian mau saya nilai, saya lihat dulu, Pak, saya sudah selesai, mohon dikoreksi dan nilai. Saya lihat, oh tugasnya oke, sudah sesuai. Oke, saya nilai, saya kasih komen, terima kasih, tugas sudah saya terima, saya post. Kemudian saya return, saya kembalikan ke siswa. Nah, Bapak Ibu, ketika saya sudah menerima pesan dari saya, nah ini saya lihat lagi yang dari siswa, tugas yang sudah dinilai, kayaknya praktik tadinya, sudah dinilai, graded, dinilai, nilainya berapa? 100 dari 100, karena sudah benar semua. Terus ketika saya ini Bapak Ibu ya, ketika saya sudah ada terima kasih, tugas sudah saya terima, Bapak Ibu tidak perlu resubmit atau membalas nih Bapak Ibu, sudah cukup, tidak usah kirim ulang. Karena nanti ketika Bapak Ibu membalas dengan resubmit lagi, maka Bapak Ibu seperti ingin dinilai lagi. Jadi nanti double gitu. Jadi ketika sudah ada terima kasih, sudah terima, jadi sudah aman, sudah ternilai. Begitu nih Bapak Ibu, untuk sementara itu saja dulu. Nanti ada panduan lagi dari saya untuk persiapan uji kompetensi. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tetap semangat dan salam bahagia dan sehat selalu.